Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3151 sampai bab 3152. Kilaosi, bukankah kamu baru saja bertepuk tangan dengan keras? Kamu boleh pergi dulu. Bi Guoqiang menyapa Kilaosi di sebelahnya. Kilaosi berkata dengan cepat, "Aduh, kakiku yang dingin dan lama sakit lagi. Kakiku menjadi sakit ketika aku gugup. Aku bahkan tidak bisa berdiri. Aduh, aduh." Bi Guoqiang mendengus dalam kompetisi. "Kamu orang yang tidak berguna. Aku akan melakukannya sendiri." Dengan itu, Bi Guoqiang hendak melompat dari kotak. "Kakak Bi, tunggu sebentar, aku akan mencobanya dulu," kata Xiaoli. Saat dia mengatakan ini, Xiaoli tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kemudian, terlihat dengan mata telanjang, lengan Xiaoli justru bertambah panjang. Lengan yang semula normal tiba-tiba menjadi lebih dari 1 meter panjangnya. Dia berdiri di atas kotak itu, cukup untuk mencapai permukaan pasir dengan telapak tangannya. Sepertinya keahlian Xiaoli adalah dia bisa memanjangkan dan mengontraksikan anggota tubuhnya sesuka hati. Alhasil, saat telapak tangan Xiaoli mendekati pantai, tiba-tiba 3 tentakel berwarna merah muncul dari bawah pantai. Xiaoli kaget dan segera menarik tangannya. Ketiga tentakel itu mengikuti tangan Xiaoli hingga tingginya 1/2 meter, lalu berhenti dan kembali ke pantai. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri ada tentakel di pantai. Bi Guoqiang baru saja membunuh banyak orang, tapi dia tidak membunuh mereka semua. Sudah berakhir, kita mati kali ini, ratap pria gendut itu. "Hei, ini benar-benar awal yang buruk. Kami baru saja tiba di Pulau Ular Roh dan menemui jebakan ini." "Memang benar," kata Kilaosi sambil menghela nafas. "Tak disangka, semua orang terjebak di pantai ini. Benar-benar tidak ada jalan lain." Dongfeng berkata, "Apakah kita benar-benar terjebak di sini?" Ye Chong mengerutkan kening, dan setelah berpikir sebentar, dia membuat rencana. "Semuanya, tidak apa-apa jika kita berdiri di atas kotak, selama kita menggunakan kotak itu untuk membuat jalan dan berjalan melewatinya, itu akan baik-baik saja," kata Ye Chong. "Di sini, kalau dilihat-lihat, jumlahnya kurang dari 10 kotak. Pantainya besar sekali. Bagaimana kamu bisa berjalan melintasinya?" Pria gendut itu bertanya sambil menghela nafas. Dengan Iki Fati, sepertinya dia tidak bisa menemukan solusi Ye Chong. Namun, semua orang mengerti setelah pengingat Ye Chong. "Aku melihat Xiaoli menepuk dadanya dan berkata, 'Ini mudah ditangani, serahkan padaku.'" Saat dia berkata, Xiaoli merentangkan tangannya lagi dan menarik semua kotak di sekitarnya ke arahnya, sejauh lebih dari 20 meter, jaraknya juga mudah. Selain kotak yang diinjak Ye Chong, Dongfeng, Bi Guoqiang dan lainnya, ada 4 kotak kosong. Xiaoli menyusun ke 4 kotak itu dan meletakkannya di depan kotak tempat Bi Guoqiang berdiri. Bi Guoqiang berjalan menyusuri 4 kotak dan berhenti di depan. Kemudian, Ye Chong dan Dongfeng berada di belakang Bi Guoqiang. Mereka melompat ke kotak yang dikosongkan oleh Bi Guoqiang, lalu berjalan menyusuri kotak lain menuju kotak di belakang Bi Guoqiang. Berikutnya adalah Kilaosi, lalu Xiaoli. Mereka semua berjalan ke depan, dan 4 kotak lagi dikosongkan di belakang mereka. Xiaoli mengulangi trik lamanya dan memindahkan ke-4 kotak dari belakang ke depan. Karena Fati dan yang lainnya tidak berada di arah yang sama, mereka pergi menjemputnya. Lalu, semua orang bergerak maju sedikit demi sedikit. Meski caranya agak kikuk, namun itulah satu-satunya cara untuk melintasi pantai ini. Butuh waktu 1 jam penuh bagi semua orang untuk akhirnya menginjak kotak tersebut dan menyeberangi pantai. Setelah berjalan melewati pantai ini, semua orang menghela nafas lega. Kini,
Semua orang telah sampai di tepi hutan. Sungguh sedikit jalan keluar dari kematian, kata pria gendut itu. Ayo pergi, ayo cepat tangkap Master Istana Racun dan akhiri misi ini secepat mungkin, kata Qi Laozi. Bi Guoqiang mengangkat kacamatanya dan memimpin ke dalam hutan. Semakin dalam Anda masuk ke dalam hutan, semakin rimbun pepohonannya. Hutan yang rindang menghalangi semua sinar matahari di langit, dan hanya sedikit sinar matahari yang menembus celah dan menyinari cahaya ke dalam hutan. Karena akumulasi bertahun-tahun dan kurangnya sinar matahari, daun-daun di bawah pohon membusuk menjadi lumpur, mengeluarkan bau busuk. Banyak terdapat serangga, tikus, dan semut beracun di dalam hutan. Kebanyakan dari mereka takut pada manusia dan akan lari jika ada suara sekecil apapun. Kadang-kadang Anda dapat melihat beberapa hewan kecil, seperti tokek, katak, del, semuanya memangsa serangga, dan tidak terlihat karnivora besar. Bi Guoqiang berjalan di depan, Qi Laozi mendukung pria gendut itu dan berjalan di belakang Bi Guoqiang. Lalu ada Dongfeng yang dengan santai melihat pemandangan sekitar hutan purba. Ye Chong awalnya mengobrol dengan Dongfeng, tetapi ditarik oleh Xiao Li. Xiao Li ini belum terlalu tua, dan dia baru saja menyelamatkan semua orang dengan keahlian khususnya. Ye Chong memiliki kesan yang baik tentangnya. Kakak nomor 1, siapa gadis ini? Kenapa dia begitu cantik? Xiao Li bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah. Ye Chong merasa lucu di dalam hatinya, berpikir bahwa dia tahu bahwa gadis penjual bunga itu cantik karena betapa mudanya anak laki-laki ini. Aku berkata, Xiao Li, kamu harus berhati-hati dan jangan bicara yang tidak masuk akal. Ini pacarku. Dia memiliki temperamen yang buruk, tidak seorang pun kecuali aku yang boleh melihatnya. Jika kamu melihatnya dan dia mengetahuinya, hati-hatilah dia mengalahkanmu, kata Ye Chong pada Xiao Li. Xiao Li benar-benar ketakutan oleh Ye Chong. Sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ibuku, kata Xiao Li, tidak berani menatap Dongfeng. Mereka berdua sedang berbicara, dan Dongfeng yang berjalan di depan mendengar mereka. Namun, Dongfeng tidak marah, tetapi diam-diam merasa geli, berpikir bahwa Ye Chong sudah cukup buruk. Semua orang mengobrol dan berjalan ke depan. Tiba-tiba, Bi Guoqiang yang berjalan di depan berhenti. Kakak Bi, ada apa? Tanya Fatih gugup. Bi Guoqiang tidak perlu menjawab, semua orang sudah menemukan anomalinya. Terdengar suara gemerisik di sekitar mereka, seolah sekelompok reptil mendekati mereka dari segala arah. Kami datang, kata Bi Guoqiang. Astaga, apa-apaan ini? Kumbang kotoran, teriak lelaki gendut itu. Suara gemerisik menjadi semakin keras, dan sejumlah besar kumbang hitam terlihat merangkak di tanah dari segala arah, seperti gelombang hitam, menyerang semua orang. Kumbang hitam ini sangat kuat dan banyak jumlahnya. Setiap kumbang memiliki pola hitam pada karapas hitamnya, yang menunjukkan bahwa kumbang tersebut sangat beracun. Semuanya, hati-hati, kata Ye Chong. Bi Guoqiang mendengus dingin dan berdiri lagi, semuanya, bersembunyi di sampingku. Untuk menghadapi kumbang ini, keterampilan Ye Chong dan yang lainnya tidak banyak berguna, jadi lebih baik mengandalkan petir Bi Guoqiang. Akibatnya, semua orang berkumpul di sekitar Bi Guoqiang. Dongfeng sengaja berjalan ke sisi Ye Chong. Saat dia berbicara, kumbang hitam ini hampir merangkak ke kaki semua orang. Kemudian, di udara, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dan menghantam tanah. Satu sambaran petir dapat membunuh ratusan kumbang hitam. Lingkaran petir turun, dan semua kumbang di sekitar mereka terbunuh. Adegan ini tampaknya agak mengurangi tekanan, dan ketika 3 sambaran petir menyambar, hampir semua kumbang terbunuh. Beberapa kumbang yang kadang-kadang bertahan hidup secara kebetulan tidak lagi menjadi hal yang biasa. Bi Guoqiang menginjak-injak sampai mati seekor kumbang yang mencoba melarikan diri, lalu menyeringai dan mencibir keluar.
Bi Guoqiang berteriak keluar kemudian. Seorang wanita, berjalan keluar dari balik pohon di depan. Wanita itu berumur sekitar 30 tahun, dia mengenakan kaos dan topi, menutupi separuh wajahnya dalam bayangan. Separuh wajahnya terbuka, kulit wanita ini putih dan halus, tepi dan sudut wajahnya terlihat jelas, dia pasti cantik. Wanita ini bertubuh kurus dan berpenampilan biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun, dia adalah target dari misi ini, Master Istana Racun Chang Hui. Apakah kamu Chang Hui? Tatapan dingin Bi Guoqiang muncul di matanya. Pihak lain mengangguk, Ye Chong memandang wanita ini dari atas ke bawah, sepertinya dia tidak istimewa. Namun, kumbang beracun tadi pastilah kesalahan wanita ini. Kelihatannya biasa saja, tapi pasti sangat berbahaya. Dongfeng menyentuh lengan Ye Chong. Apa, kakak Ye Chong? Apakah kamu sudah jatuh cinta dengan gadis ini? Ye Chong tersenyum pahit. Aku tidak punya pemikiran seperti itu. Ini Chang Hui. Xiao Li Rao menonton dengan minat. Apakah kamu mencariku? Chang Hui bertanya. Suaranya sedikit dingin dan penuh bahaya. Benar, kata Fatih. Apa yang kamu cari untukku? Tanya Chang Hui. Bi Guoqiang memutar matanya dan mencibir. Untuk apa? Bunuh kamu. Hanya kamu, kata Chang Hui. Sebelum dia selesai berbicara, puluhan pria berbaju hitam tiba-tiba muncul dari pepohonan di sekitarnya. Haha, sepertinya ada bantuan. Bi Guoqiang melihat begitu banyak orang, bukan saja dia tidak khawatir, tapi dia menjadi bersemangat. Chang Hui tidak banyak bicara, dan melihat semua pria berbaju hitam bergegas maju. Bi Guoqiang tampak bersemangat dan menjadi orang pertama yang bergegas maju. Namun, ada banyak pria berbaju hitam, dan Bi Guoqiang tidak bisa menangani mereka semua sendirian. Ye Chong dan yang lainnya juga berhadapan dengan pria berkulit hitam. Keterampilan pergerakan orang-orang berbaju hitam ini tidak lemah, dan mereka semua memiliki beberapa keterampilan. Pria gendut itu terluka dan tidak bisa berlari cepat meskipun dia mau. Jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang Kilaosi. Keterampilan pisau terbang Kilaosi sangat kuat. Beberapa pisau terbang dan membunuh beberapa pria berbaju hitam dengan segera. Lengan Xiao Li dapat meregang dan berkontraksi dengan bebas, dan tidak menjadi masalah sama sekali untuk menghadapi beberapa pria berbaju hitam sendirian. Metode serangannya yang aneh dan licik membuat beberapa pria berbaju hitam kebingungan. Bi Guoqiang bahkan lebih tak terkalahkan, dia dikelilingi oleh lebih dari selusin pria berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini bukanlah orang biasa. Ada yang bisa mengendalikan pedang terbang, ada yang bisa menembakkan meriam udara, dan mereka semua memiliki beberapa kemampuan. Namun dibandingkan dengan Bi Guoqiang, dia masih tertinggal jauh. Bi Guoqiang membunuh 7 pria berbaju hitam dengan kilatan petir. Di pihak Dongfeng, dia melawan pria berbaju hitam. Saya melihat pria berbaju hitam tiba-tiba melepaskan 5 ular berbisa, seperti 5 anak panah dari tali, menembaki Dongfeng. Ye Chong hendak memberitahu Dongfeng untuk berhati-hati ketika dia melihat Dongfeng mencibir dan melemparkan 4 bola api. Bola api itu terbang keluar, mengenai ular berbisa itu, lalu meledak, membuat ular berbisa itu hancur berkeping-keping. Bola api lainnya menghantam pria berbaju hitam, dan pria berbaju hitam itu langsung terlempar. Sepertinya ini adalah keahlian Dongfeng. Ye Chong linglung ketika dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakang kepalanya. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, seseorang menyerangnya dari belakang. Berkat pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun, Ye Chong secara tidak sadar menghindarinya. Pisau baja menembus kepala Ye Chong, hampir menyentuh kulit kepalanya. Ye Chong berbalik dan melihat seorang pria berpakaian hitam, memegang pedang dan hendak menyerang Ye Chong lagi. Ye Chong menamparkan pria berbaju hitam itu dengan telapak tangannya. Kemudian, pria berbadan hitam itu gemetar,
kakinya melunak, dan dia jatuh ke tanah dan mulai bergerak-gerak terus-menerus. Aku seorang Cao. Aku seorang Cao. Aku bodoh, pria berbaju hitam itu berteriak gembira sambil bergerak-gerak. Ada beberapa pria berbaju hitam di sekitarnya yang tercengang. Apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Aku sangat senang. Aku pria berbaju hitam yang jatuh ke tanah sangat bahagia hingga dia tidak dapat berbicara. Beberapa pria berbaju hitam memandang Ye Chong seolah-olah mereka peri. Kamu, apa yang kamu lakukan? Seseorang bertanya. Ye Chong berkata dengan bangga, bagaimana? Apakah kamu takut? Izinkan saya memberitahu Anda. Trik saya dapat membuat Anda mencapai kondisi kebahagiaan dalam sekejap dan membuat Anda kehilangan kekuatan bertarung Anda. Sekarang Anda tahu bahwa Anda takut. Anda adalah bukan lawanku. Jadi keluarlah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong, beberapa pria berbaju hitam saling memandang. Alam kebahagiaan, nyata atau palsu? Ye Chong berkata dengan bangga, tentu saja itu benar. Saya tidak percaya. Salah satu pria berpakaian hitam bergegas menuju Ye Chong dengan pisau terangkat. Ketika dia mendekati Ye Chong, pria berbaju hitam menebasnya dengan pedangnya. Ye Chong menghindari serangan pria berbaju hitam, lalu menyentuh bahu pria berbaju hitam. Tubuh laki-laki berbaju hitam itu terguncang. Seperti yang pertama, kakinya lemas dan tidak dapat berdiri lagi. Ia langsung terjatuh ke tanah sambil bergerak-gerak terus-menerus. Aku, Cao, apa kabarmu? Semua orang bertanya dengan heran. Rasanya enak. Ini, pria kedua berbaju hitam terjatuh ke tanah, tubuhnya membungkuk. Caoku, itu benar, mata para pria berbaju hitam yang tersisa melebar. Ye Chong mendengus dingin dan berkata, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kamu. Mundur saja, aku terlalu malas untuk bertarung denganmu. Tidak, saya tidak percaya, pria berpakaian hitam lainnya bergegas. Aku tidak percaya, Cao. Aku semakin tidak percaya. Jika kamu mempunyai kemampuan, kamu serang aku. Aku akan duluan. Coba aku lihat apakah kamu benar-benar sekuat itu. Ayo ke arahku. Tiba-tiba, orang-orang berbaju hitam ini bergegas menuju Ye Chong seolah-olah mereka putus asa untuk hidup mereka. Ye Chong menjatuhkan dua orang lagi berturut-turut. Namun, melihat dua orang ini tergeletak di tanah sambil bergerak-gerak tidak membuat yang lain takut, malah membuat mereka semakin bersemangat. Awalnya, Ye Chong berpikir bahwa orang-orang ini tidak takut mati. Segera, Ye Chong mengetahui bahwa bukan itu masalahnya. Orang-orang ini, sial, sengaja melakukannya. Orang-orang berbaju hitam ini sengaja ingin Ye Chong menyerang mereka agar mereka bisa menikmati kebahagiaan. Aku Cao, kalian mesum. Ye Chong sangat marah sehingga dia mulai mengumpat. Ye Chong terdiam saat melihat beberapa pria berpakaian hitam. Semuanya bergegas ke arahnya seperti serigala lapar. Dia hanya bisa berbalik dan lari. Jangan lari, kamu serang aku. Serang aku ingin melihat betapa kuatnya kamu. Nak, berhenti, teriak beberapa pria berbaju hitam. Bi Guoqiang, Qi Laosi, Dong Feng dan yang lainnya semua memperhatikan bahwa pria berbaju hitam mengejar Ye Chong dengan gila-gilaan. Apakah anak ini punya dendam terhadap orang-orang berbaju hitam ini? Pria gendut itu bertanya dengan ragu. Ye Chong terdiam, dan sekarang dia merasa sangat menyesal. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menjelaskan keahliannya. Siapa yang mengira dia akan bertemu dengan orang-orang mesum ini? Dia berlari ke arah Dong Feng. Saudari Dong Feng, selamatkan aku. Dong Feng tersenyum dan melemparkan 4 bola api lagi, meledakkan semua pria berbaju hitam yang mengejar Ye Chong. Bersambung.